belajar. Ya, yang tidak membawa alat tulis dengan lengkap maka tidak diizinkan untuk belajar. Antum cari dulu alat tulisnya. Nah, oke, sebelum masuk ke pembelajaran silakan ketua kelas Zaida pimpin dulu doanya Zaida. Semuanya dalam posisi siap belajar. Duduk siap. Jika berdoa, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya belum cek kehadirannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Hadir semua. Oke. Baiklah, hari ini kita akan belajar matematika ya, tentang bentuk aljabar. Nah, sebelum kita mempelajari materi ini, apakah sore-sore sudah pernah mendengarkan kata aljabar? Pernah? Waktu di mana? Barusan ya. Pindah di mana? Mendengarkan kata aljabar. Di SD pernah. Aljabar mana? Mana? Kang Deddy Mulyadi. Oh, Jawa Barat ya. Oke, jadi hari ini kita mempelajari bentuk aljabar. Namun, sebelum kita mempelajari bentuk ini, tentu saja kita harus mengetahui dulu apa sih tujuan kita belajar aljabar ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Yang pertama, nanti Iza berharap semua soleh-solehah itu mampu memahami maksud dari bentuk aljabar, kemudian mampu memahami unsur atau istilah pada aljabar dan menentukan suku sejenis. Akan tetapi, kalau tidak sampai jamnya, kita bisa membahas 1 atau 2 tujuan pembelajaran pada hari ini, dan minggu depan kita lanjutkan. Ya. Nah, sebenarnya aljabar ini ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya saja, kalau seandainya antum tidak punya nama, bagaimana caranya seseorang memanggil nama antum secara spesifik? Misalkan ya, yang solehah, semuanya namanya Ani, kan tidak mungkin. Ustazah mau memanggil misalnya Winnie, semuanya Ani namanya, belum diketahui ya namanya. Jadi kan susah kan, jadi kita perlu memberi sebuah nama atau simbol pada sesuatu hal atau objek, ya kan? Nah, maka dari itu, itulah pentingnya kenapa kita harus mempelajari aljabar. Kemudian, selain itu, aljabar ini juga bisa kita gunakan dalam bidang teknologi. Contohnya, dalam pembuatan game. Dalam pembuatan game itu ada namanya pakai coding ya, bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu kita menggunakan kode atau simbol. Nah, jadi simbol-simbol tadi itu disebut dengan aljabar. Kita menggunakan aljabar. Kemudian ada manfaat dari aljabar ini. Yang pertama itu transaksi jual beli. Misalnya, antum punya uang 10.000, ada jajanan di kantin. Ya, misalnya ada goreng tahu, goreng bakwan, atau lontong yang sering antum beli. Nah, jadi gunanya apa? Kita mengetahui nama dari suatu makanan tersebut. Ya, misalkan harga bakwan berapa? Sekarang 1.000. Lontong biasanya harganya berapa? 7.000. Nah, kalau kita sudah mengetahui namanya, maka bisa kita tentukan berapa uang yang akan kita keluarkan atau berikan kepada ibu kantinnya kan. Nah, kemudian kita bisa menentukan keuntungan atau kerugian dan dapat memanajemen atau mengatur keuangan kita. Ya, misal dalam seminggu antum dibagi uang 60.000. Seminggu ada berapa hari? Atau saat antum sekolah lah, Senin sampai Jumat, ya kan, ada 5 hari. Antum diberi uang 60.000. Maka antum bisa memperkirakan kira-kira berapa ya supaya uang kita tidak habis. Dalam 1 hari itu berapa kita membelanjakan uang tersebut? 2.000. Ya. Nah,
Nah, jadi nanti itu akan kita pelajari juga. Oke? Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan sore-soreha? Tidak, Zah. Tidak, kita lanjutkan. Oke, ini adalah bentuk aljabar ya. Jadi seperti yang sudah katakan tadi, aljabar itu merupakan salah satu bagian dari ilmu matematika yang menggunakan huruf ataupun simbol ya untuk mendeskripsikan suatu bilangan atau memanipulasi untuk menyelesaikan masalah matematika. Intinya suatu bilangan yang belum diketahui. Ya, contohnya kalau di SD kita mempelajari misalnya operasi penjumlahan, misalnya 1 tambah 2 pasti dipakainya titik-titik kan? Iya. Nah, kalau di aljabar kita menggunakan huruf atau simbol, bisa kita gunakan huruf dari A sampai Z. Nah, syaratnya harus menggunakan huruf kecil. Ya. Kenapa tidak? Karena kalau kita menggunakan huruf besar, bisa saja simbol tadi lain artinya. Makanya kita harus menggunakan huruf. Ininya tegas. Yes. Lanjut, materi berikutnya unsur bentuk aljabar. Nah, jadi setelah saya menjelaskan unsur bentuk aljabar, nanti akan saya minta perwakilan soleh dan soleha satu-satu ke depan untuk menentukan mana-mana saja unsur bentuk aljabar ya. Nah, yang pertama itu ada suku. Suku itu adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Ya, contohnya. Ya. Kemudian variabel. Variabel itu adalah huruf atau simbol yang digantikan sebagai pengganti suatu bilangan. Maknanya apa? Variabel itu bisa saja dalam bentuk huruf atau simbol. Nah, simbol ini bisa kita gunakan misalnya untuk menggunakan simbol bintang atau simbol apapun itu. Yang penting bisa menggantikan nilai dari suatu bilangan yang belum diketahui. Kemudian koefisien. Koefisien adalah bilangan yang berada di depan variabel dan konstanta yang tidak memiliki variabel. Oke, ini contoh dari unsur bentuk aljabar ya. Kita lihat satu-satu. Suku. Yang mana bagian suku pada aljabar 9x kuadrat kurang 3xy tambah 2y kuadrat kurang 4 ini? Ini adalah 9x kuadrat min 3xy 2y kuadrat min 4. Jadi untuk membuat suku itu kita harus sertakan tandanya. Ya, misalnya ini ada suku 3xy, di depan 3xy itu ada tanda negatif. Maka harus kita sertakan. Kemudian variabel. Variabel tadi adalah simbol ya atau huruf. Mana-mana saja huruf yang ada di dalam bentuk aljabar ini. Ada X, XY, dan Y. Tapi dalam penulisan di bentuk aljabar kita harus lihat satu-satu di suku yang ada. Misalnya di 9x kuadrat, maka variabelnya adalah x, tapi x-nya ada pangkat 2 atau kuadrat. Makanya kita sertakan x kuadrat. Kemudian pada suku yang kedua itu ada min 3xy, maka variabelnya adalah xy. Dan ada 2y kuadrat, maka variabelnya adalah y kuadrat kuadrat. Kalau 4, kenapa tidak dituliskan dalam variabel? Karena tidak ada huruf atau simbol di belakang angkanya. Kemudian koefisien. Koefisien itu terletak di depan variabel atau huruf tadi. Misal 9x kuadrat. Di sini koefisiennya berapa? 9. Kemudian min 3xy koefisiennya min 3. 2y kuadrat koefisiennya 2. Dan selanjutnya ada konstanta. Nah, sebenarnya konstanta ini harus kita sertakan juga tanda di depannya ya. Tapi ini saya lupa mencantumkan tandanya. Nah, ini adalah min 4. Oke? Bisa dipahami bagaimana bentuk aljabar atau unsur bentuk aljabar? Coba Zah mau ingatannya kembali. Febri, apa tadi aljabar? Nggak tahu, Zah. Nggak tahu, siapa yang tahu? Yang tahu Zah tambahkan poinnya. Itu simbol. Simbol, oke, bagus Hanif. Yang solehah perwakilannya 1 orang. Siapa yang bisa? Rizka,
Fani bisa? Kalau variabel itu berupa huruf za, Ya, kalau koefisien berupa angka. angkanya terletak di mana? Di depan dari variabel. Oke. Oke, berarti sudah bisa ya memahami terkait bentuk aljabar dan unsur bentuk aljabar. Sekarang akan kita coba latihan. Nah, nanti saya minta satu perwakilan dari Solehah dan satu perwakilan dari Soleh untuk mengerjakan ke depan mana-mana saja unsur bentuk aljabar. Kalau dihukum Kepada Riki untuk mengerjakan soal yang pertama, Anda kalau memang sudah paham. Oke, bisa ke depan? Oke. Yang Soleh siap-siap. Hanif ya ke depan mengerjakan soal nomor 2. Yang lain juga kerjakan ya. Bisa tunjukkan. Ini bisa tinggi lah. Sama ada menunya kah? Enggak jauh. Harus bisa ya. Tadi katanya sudah bisa. itu kok kayak dia. Ada bisa. Jalan. Nah, yang lain boleh dilihat contohnya yang di atasnya ya. Boleh ditunjukkan dulu. Apa nih? Nanti nunjuk dah. Hasilnya. Oke, silakan duduk. Oke. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Dike karena sudah. Oke, sebelum kita lanjut ke soal nomor 2, kita cross check dulu ya jawaban dari Dike. Salah. Betul. Oke, kita minta pendapatnya dari Zaidan. Zaidan, simpan dulu HP-nya Zaidan. Besok tidak ada main HP di kelas lagi ya. Nah, ini suku dari bentuk aljabar 4B tambah 9. Apakah ini benar jawabannya? Iya. Dia udah tanya Zaidan. Yang berdua di belakang ngobrol aja dari tadi. Berapa? Yang mana sukunya? Oh, kalian tadi lihat pas Iya, makanya jangan main HP. Iya, kita main HP. Simpan dulu HP-nya Zaidan. Ambil aja HP-nya Ambil dah, cinta dah. Dan sekali lagi saya lihat antum tidak memperhatikan Zak. Nanti saya ambil HP antumnya. Oke. Ruhul, variabelnya apakah betul AB? Betul. Betul, bagus. Fani, koefisiennya apakah ini benar atau salah? Benar atau salah? Benar, oke bagus. Lutfi, konstantannya sudah benar 9 di situ? Benar tak? Nah, kenapa tidak 7 atau 4? Dia tidak ada yang alhamdulillah. Apa? Variabel tidak. Ya, tidak ada variabel di belakang angka 9. Oke, lanjut yang nomor 2. Silakan ke depan Hanif. Ani pergi ke depan. Teng 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 teng. Bubul. Mau dah sama Ani. Dike dari tadi HP saja yang dilihat Dike. Perhatikan yang di depan.
Min 10. Nah, tadi sudah katakan kalau seandainya suku itu kita harus menyertakan tandanya. Kalau seandainya ada tanda negatif di depan angka tersebut, maka kita ikut sertakan tandanya ya. Berarti ini harusnya berapa? 5x dan min 9. Ini ya. 5x kemudian min 9y min 10. Oke. Kemudian variabelnya terdiri dari apa saja? X dan Y. Apakah perlu kita sertakan tanda? Tidak. Perlu kita sertakan huruf atau simbolnya saja ya. Kemudian koefisiennya ini benar atau salah? Ya, kenapa Hadif bikin 5, 9? Ya, karena tidak fokus ya. Ini adalah 5, kemudian ini 9. Konstantanya harusnya berapa? Min 10. Kita tinggal menambahkan min saja ya. Ya. Ya, min 10. Oke, sampai ini paham semuanya sampai sore? Paham? Oke, silahkan dilanjutkan apa dituliskan di buku catatannya dan kerjakan latihan yang ini di buku latihannya. Saya berikan waktu selama 10 menit. Oke, nanti dikumpulkan. Setelah itu kita review bersama-sama. Ya. Oke, baiklah. Karena waktu kita hampir habis ya, jadi materi menentukan suku sejenis ini kita lanjutkan saja pada pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, apakah ada dari soleh-solehah yang belum paham terkait materi kita pada hari ini? Ada paham materi kita hari ini? Apa